Welcome back to channel Progresi Football. Semoga teman-teman penonton setia channel ini diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Di konten kali ini Progresi Football akan membahas yaitu mega transfer yang dilakukan oleh Persib Bandung, yang mana mega transfer itu adalah transfer dari Martin Paes dan Joy Pelupessy. Yang mana yang kita ketahui di putaran kedua ini Persib Bandung akan melalui jadwal yang sangat padat, dan itu dibutuhkan Persib Bandung untuk memperdalam kedalaman skuadnya di putaran kedua. Dan bukan hanya di putaran kedua saja, Persib Bandung juga akan bermain di 16 besar ACL Elite 2, yang mana ini mempengaruhi Liga 1, peringkat Liga Negara kita. Yaitu dengan kedalaman skuad yang ada, ditambah di lini tengah adanya Joy Pelupessy, yang mana kita tahu sendiri Mark Klok di pertandingan saat melawan Malut United, gua bukan bahas yang sudah-sudah, tetapi itu faktanya, mana Mark Klok sedang underperform dan itu harus ada penggantinya, dan ini pengganti yang pas, yang mana tidak jauh-jauh itu pemain timnas. Mungkin para pecinta timnas atau supporter lainnya itu sangat menyayangkan bergabungnya Joy Pelupessy ke Persib Bandung. Tetapi kalau kita lihat dari segi umur, Joy Pelupessy yang sudah menginjak 34 tahun di tahun ini, 2026 ini 34 tahun, apakah masih sangat bisa bersaing di level Eropa walaupun di kasta keduanya Liga Belgia? Apakah dia masih bisa bersaing dengan umur yang sudah menginjak 34 tahun? Dan kalau dia bergabung dengan Persib Bandung, walaupun dia sudah tidak bisa bersaing di Eropa, tetapi kalau untuk kualitas Asia, kualitas BRI Super League ini, kualitas Liga 1, dia masih sangat bagus. Dengan ketenangannya dia yang dimiliki oleh Joy Pelupessy di lini tengah. Kalau kita lihat di timnas, bagaimana perannya Joy Pelupessy menjaga keseimbangan antara lini belakang, lini tengah, dan lini depan. Tetapi Joy Pelupessy ini memang sebagai pivot murni, memang sebagai gelandang bertahan murni. Ini yang sangat diuntungkan untuk Persib Bandung. Biarlah para supporter lain berkata apa, tetapi ini untuk kepentingan tim juga ini sangat bagus. Dan juga mereka juga, para supporter lain juga tidak bisa apakah harus bermain di luar negeri terus, kan tidak bisa mengatur juga. Kesepakatan itu sudah ditandatanganin oleh Joy Pelupessy. Begitu juga Martin Paes, yang mana di sini Teja Pakualam mempunyai kelemahan ketika bola atas, ketika one by one, satu lawan satu dengan striker lawan, itu mempunyai kelemahan dari Teja Pakualam. Gua bukan meremehkan Teja Pakualam, mungkin di beberapa pertandingan sebelumnya Teja Pakualam itu bermain sangat bagus, tetapi ketika bermain di ACL Elite 2, dia bisa dibilang kurang lah dari segi fisik. Dari tingginya hanya sekitar 170-an, sedangkan Martin Paes berada di 190. Itu mempengaruhi jangkauan bola dan ketenangan yang dimiliki oleh Martin Paes, yang mana ketika Martin Paes bermain bersama FC Dallas, ketika dia one by one cara menepis penalti, itu lebih tenang Martin Paes. Gue bukan membandingkan, memang Teja Pakualam pertandingan kemarin itu sudah bagus, tetapi ini yang dibutuhkan oleh Persib Bandung ketika mendapatkan Martin Paes. Dan kebetulan juga Martin Paes ini warga negara Indonesia, yang mana tidak mempengaruhi kuota asing. Dengan pengalaman jam terbang yang dimiliki oleh Martin Paes, ini mempengaruhi juga ketenangan. Apalagi ada Federico Barba, Matricardi, ini dia semakin tenang, mempunyai kiper level Eropa, level dunia ini, Martin Paes ini. Dan itu tidak gue rasa ini tidak mempermasalahkan pemilik klub, karena kalau ada uang pasti dia sanggup bayar. Apalagi Persib Bandung yang terkenal tidak menunggak gaji pemain. Sekelas Tom Haya aja bisa dibawa oleh Persib Bandung. Ada yang bilang ini Persib merusak karir timnas, karir pemain timnas Indonesia. Ya bukan merusak. Gue bilang ini ada plus minusnya, yaitu plusnya menaikkan peringkat liga lokal kita, Liga Indonesia ini lebih ke atas lagi. Kalau misalkan Persib Bandung berhasil mencapai perempat final atau semifinal, yang mana yang kita ketahui 16 besar ini bukan main-main lawannya. Ini bukan main-main lagi lawannya. Yang mana lawannya ya udah sekelas FC Seoul,
Ini udah sangat kuat sekali nih FC Seoul ini. Dari Liga Korea, yang mana kalau misalnya sampai final bisa jadi lawan Al Nassr, yang mana di sini diperkuat oleh Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Joao Felix. Ini sangat kuat dan itu yang dibutuhkan oleh Persib Bandung untuk bersaing di babak 16 besar. Dan kalau ada yang bilang Persib merusak, itu nilai negatifnya. Merusak karir, merusak merusak performa, merusak jam terbangnya di Eropa. Karena ketika bermain di Liga 1 ini atmosfernya beda ketika bermain di Amerika atau di Eropa, seperti itu. Tetapi ya sadar diri juga, Joao Pelupesi sudah tua, terus Martin Paes sudah umur 28 tahun, walaupun masih muda, masih itu, tetapi untuk jangka panjang di Persib Bandung ini sangat bagus untuk memperkuat Persib Bandung, bisa dibilang sebagai mini timnas. Yang mana di sini seluruh kesepakatan sudah disetujui oleh Martin Paes bersama pemilik klub, bersama manajer, bersama ya pokoknya dengan Persib Bandung lah. Sudah disetujui, yang mana Martin Paes ini mendapatkan kabar dari Tom Haye bahwa atmosfer di Persib Bandung, terutama Bobotoh, ini sangat luar biasa atmosfernya. Yang mana ketika Persib Bandung bermain di mana saja itu pasti ada Bobotoh. Contohnya ketika bermain di Thailand itu ada Bobotoh, bermain di Singapura ada Bobotoh juga. Ini atmosfer yang luar biasa. Ini Martin Paes mendapatkan kabar seperti ini itu dari Tom Haye. Begitu juga Joao Pelupesi. Ketika Joao Pelupesi ingin memilih bergabung dengan klub Indonesia, dia mendapatkan kabar dari Tom Haye juga bahwa ya atmosfer, terutama suasana di luar lapangannya itu bagaimana, suasana di klub bagaimana, visi misi klub itu bagaimana. Ini menjadi pertimbangan oleh Joao Pelupesi. Ini menjadi pertimbangan yang bagus, yang mana Persib Bandung lagi di jalur positif. Sekarang Persib Bandung peringkat 2 di bawah Borneo FC, yang mana kemarin Persija mengalami kekalahan. Itu menjadi nilai positif untuk Persib Bandung. Persib Bandung berada peringkat 2, apalagi bergulirnya putaran kedua BRI Super League atau Liga 1 ini. Ini membuat kedalaman skuad yang harus dipatenkan, yang mana ketika ada yang underperform seperti Mark Klok, yaitu harus ada pelapis ya. Walaupun Luciano dan Eleanor Renders kemarin menjadi 3, membentuk segitiga, yaitu Tom Haye, Luciano, Eleanor Renders ini bermain bagus untuk di lini tengah Persib. Tetapi ketika Eleanor meninggalkan sektor kirinya digantikan oleh Dewangga, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi sektor kirinya menjadi kelemahan. Walaupun dalam bertahan bagus, tetapi ketika menyerang Dewangga dari passing-passingnya saja itu sudah berantakan. Berantakan dalam arti yang terlalu melambung jauh, tidak akurat di depan gawang. Ini yang kehilangan dari sektor pertahanan sebelah kirinya Persib Bandung ketika melawan Bayangkara. Makanya kalau misalkan ada Joao Pelupesi, ketika Marco underperform, di situ bisa diisi dengan Tom Haye, Luciano, dan Joao Pelupesi. Dan yang lebih bagusnya lagi, Luciano Giosesa ini bisa fokus ke penyerangan, mendampingi Tom Haye, yang mana Luciano dan Tom Haye ini sama-sama memiliki umpan yang bagus, umpan yang akurat, dan visi bermain yang sangat bagus, melakukan scanning yang sangat bagus, dan mempunyai tembakan power yang bagus itu Luciano Giosesa ini. Sehingga tidak membebani Luciano Giosesa untuk begitu dalam turun membantu pertahanan, dan itu tugasnya ada di Joao Pelupesi yang selama ini Mark Klok bermain bagus ya ketika di awal musim, tetapi ketika mendekati pramusim ini, mendekati musim putaran pertama berakhir, ya dia underperform, dan itu harus kita cari penggantinya. Yang mana lini tengah sudah bagus, kiper sudah bagus, yaitu yang akan diisi oleh Martin Paes. Ini menjadi sinyal positif untuk Persib Bandung menguasai Liga 1 atau BRI Super League, menjadi Liga Tani. Ini yang sangat luar biasa, yang gue bilang, wah, terserah mau ada yang bilang Persib merusak timnas Indonesia, merusak karir pemain timnas yang seharusnya berkarir di Eropa, tetapi ini mendapatkan efek positifnya untuk Persib Bandung dan untuk liga kita, yang mana seperti Beckham,
mempunyai rekan satu tim yang mempunyai pengalaman di Eropa, jam terbangnya banyak, seperti Tom Haye, menurut gua terlalu bagus untuk bermain di BRI Super League karena visi misinya. Yang mana ketika Tom Haye bermain dan sudah klop dengan Ramon Tangke, Ramon menjadi berbahaya. Yang mana ketika Tom Haye sudah mengetahui apa yang diinginkan oleh Ramon, dan itu menjadi senjata andalan Persib Bandung ketika di setiap match. Walaupun Andri Jung sekarang bermain menjadi pelapisan Ramon yang dipercaya oleh Ramon, tetapi ini menjadi rotasi untuk Bojan Hondak dan untuk Persib Bandung. Bojan Hondak melakukan rotasi karena pemain Persib ini harus butuh istirahat. Harus butuh istirahat, benar. Kenapa harus butuh istirahat? Karena jadwal yang padat, pertandingan antar pertandingan, terus perjalanan jauh dari pulau antar pulau di BRI Super League ini. Saat melawan Malut itu mulai kelihatan itu permainan Persib yang mana beberapa pemain sudah merasa kelelahan. Ya, semoga saja dengan bergabungnya João Paulo Pesci dan Martin Paz memberikan efek positif dan memberikan gelar ketiga Liga Indonesia untuk Persib Bandung secara berturut-turut, yaitu 3 kali berturut-turut ya. Ini menjadi rekor untuk Persib Bandung, yang mana di sini dia bukan main-main lagi, ingin benar-benar merajai BRI Super League dan menjadi monster atau macannya BRI Super League. Oke, gue Iqbal dari Progresif Football. Itu saja. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya karena membantu perkembangan channel Progresif Football ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan berita update-update terbaru dari sepak bola, analisis taktik, hasil pertandingan, dan berita-berita sepak bola lainnya. Gue Iqbal dan ciao.